Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa rabbiyatihi kiram. Min hadrati jamil anbiya wal mursalin wal hamidin wasyhadu wasallam bi malaikatil muqarrabin min masyayikh ardi ila magharibihi wa min hadrati abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa amamina wa ma'atina jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin amin. Maqasidin wal qadahu min hajjin dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Namina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah. Wal hasalat tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dalalata al khair. Ibtigha wajhillahi mardatihi wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma atlif lisani wa thabbit janani wa muddani bi madani min indik. Allahumma saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ini pertemuan keberapa? Kelima. Terus istiqomah ya. Sebelumnya kita telah membahas tentang salam. Apa itu salam? Salam ialah bai'u syai'in mausufin fi dhimmati bilafdis salami awis salaf. Kita telah membahas tentang rukun-rukun salam, kemudian syarat yang terdapat dalam setiap rukun yang ada di dalam akad salam. Jadi kita ini ngaji kitab Yaqutun Nafis, tujuannya adalah sebagai gerbang pembuka memahami fikih Syafi'i. Begitu. Jadi kita hanya sekedar pengenalan saja terhadap bab dan setiap akad yang dijelaskan dalam kitab Al-Yaqut An-Nafis. Adapun untuk pendalaman secara khususnya silahkan bisa dikaji dengan mengikuti para masyayikh dengan talaqi. Jadi ngaji itu terserah. Antum mau ngaji sama orang Indonesia terserah, mau ngaji sama syekh terserah, asalkan satu, paham. Gitu ya. Jadi kalau antum belum siap untuk talaqi, monggo ngaji sama orang Indonesia dulu. Jangan gaya-gayaan hadir ke masyarakat tapi tidak paham. Talaqi itu penting, tapi lebih penting adalah paham. Makanya tujuan ada sebuah kajian-kajian dengan orang Indonesia itu untuk apa? Sebagai gerbang pembuka. Misalkan ketika antum sudah memahami dasar-dasar apa yang ada dalam kitab-kitab Al-Yaqutun Nafis, andaikan nanti insya Allah ketika antum talaki kepada para masyayikh, terutama khusus menjelaskan tentang bab muamalah, itu sudah terbuka dulu awalnya, tidak kosong pikirannya. Antum kalau pikiran kosong datang ke majelis ngantuk yang ada, betul nggak? Iya, makanya perlu adanya tahdir. Apa tahdir itu? Apa tahdir bahasanya? Tahdir itu baca sebelum datang. Supaya apa? Supaya tidak ngantuk. Itu nasihat Syekh Mustafa Abdul Nabi ketika dulu ngaji kitab Al-Yaqutun Nafis. Saya bisa menjadikan antum semua itu orang alim. Bisa saya. Saya pasti bisa. Tapi tolong bantu saya dengan cara apa? Dengan cara tahdir sebelum datang dars. Juga setelah dars jangan tidur sampai selesai murajaah pelajaran yang sebelum dipelajari. Begitu ya. Sudah. Sekarang kita akan membahas tentang ar-rohnu. Rohan itu banyak sekali terjadi di lingkungan kita. Rohan bahasa kitanya adalah akad gadai. Dalil diperbolehkannya akad gadai adalah dalam surat Al-Baqarah atau surat Al-Imran. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamman faktubu. Kemudian dalil secara spesifiknya ada di ayat setelahnya.
Wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Itu dalilnya. Adapun wal aslu fi jawazir rahni qauluhu sallallahu alaihi wasallam rohanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dir'ahu inda yahudiyyin ismuhu Abu Syahmin ala thalathina so'in min syairin. Rasulullah itu semasa hidupnya pernah menggadaikan baju perang dhira' kepada satu orang Yahudi yang bernama Abu Syaham. Saking apa? Saking nggak punya uangnya beliau, sampai menggadaikan baju perangnya diganti dengan apa? Beliau ingin meminjam 30 sok gandum untuk dimakan keluarganya, para istri-istrinya. Sampai seperti itu, akhirnya beliau menggadaikan baju perangnya. Nah, dari hadis ini ada sebuah pertanyaan, apakah Rasulullah SAW ketika meninggal itu hutangnya sudah diganti, alias itu kan hutang. Beliau hutang 30 sok gandum, kemudian karena orang Yahudi ini meminta jaminan, akhirnya diberikan baju perangnya. Timbul khilaf di sini. Ketika Rasulullah meninggal dunia, apakah hutang itu sudah dibayarkan? 30 sok itu sudah dibayarkan atau belum? Itu khilaf di situ. Menurut pendapat Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Khatib Asy-Syirbini, kemudian Al-Bajuri dalam hasyiahnya menyebutkan bahwa hutang itu 30 sok itu belum dibayarkan sampai Sayyidina Ali membayarkannya. Jadi dalam hadis itu sebagai riwayat faraqan Nabiy sallallahu alaihi wasallam anid dunya wa dir'uhu fi yadil yahud. Rasulullah ketika meninggal dunia itu bajunya masih ada di tangan Yahudi. Itu menunjukkan bahwa hutangnya belum dibayarkan. Ya, itu pendapat yang pertama. Tapi ini dibantah oleh Imam Al-Qulyubi, kemudian oleh Imam Al-Bujairami, kemudian dibantah juga oleh Al-Imam Asy-Syibrawi, Imam Al-Barmawi, maaf. Kemudian ini juga pendapat yang kedua ini mengatakan bahwa bagaimana mungkin Rasulullah meninggal dunia dan hutang-hutangnya itu belum dilunaskan. Padahal Rasulullah itu adalah seorang utusan yang selalu mewanti-wanti agar jangan sampai orang meninggal dunia itu hutangnya masih ada. Karena dalam hadis, nafsul mu'mini mahbusatun hatta yuqda dainuhu. Ruh seorang mukmin itu marhunah. Apa marhunah itu? Ditahan. Ya, jadi nggak akan masuk surga dulu. Kemudian di alam barzahnya merasa apa? Merasa tidak tenang sampai hutangnya dilunaskan. Kata Imam Al-Qulyubi, bagaimana mungkin hutang beliau berkata seperti itu ketika meninggal dunia hutangnya belum dilunaskan. Kemudian ada pun hadis yang menyebutkan tentang faraqan Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dunya wa dir'uhu fi tahtil yahud, itu enggak ada artinya. Artinya begini hadis tersebut takwilan yang benarnya, Rasulullah sudah membayarkan hutangnya tapi belum sempat mengambil, kan enggak ada talazum di situ. Bisa jadi hutangnya sudah dibayarkan tapi belum di. Nah, pendapat ini yang dipegang oleh Sayyidil Habib Umar bin Hafidh, ya. Maka dari itu kata Imam Al-Qulyubi, pendapat yang pertama tadi itu yang menyebutkan bahwa hutangnya belum dilunaskan dhaif jiddan. Dhaif jiddan. Itu dua pendapat mengenai tentang masalah. Nah, kemudian ada qil di sini. Dari pendapat yang kedua, loh bagaimana kalau siapa tahu orang Yahudinya itu membuat akad ibro, melunaskan hutang tadi yang berupa 30 sok itu. Dibantah oleh Imam Al-Qulyubi, enggak mungkin, li'annal ibro shadaqah was shadaqatu haramun 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin ibro itu sedekah. Karena itu sedekah haram diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian langsung kita baca kitabnya. Ar-Rahnu lughatan ats-tsubut. Ar-Rahnu qala Syekhul Islam idza utliqa Syekhul Islami
indal mutaakhirina fal muradu bihi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Al-wasaiqu bil huquqi salasatun syahadatun wa rahnun wa dhaman. Fasyahadatu li khaufil juhdi wal akharani li khaufil iflas. Jadi dalam akad transaksi itu, dalam transaksi muamalah ada yang disebut akdul wasaiq, jaminan. Jadi ada 3 akad yang disebut akad jaminan. Apa itu? Pertama syahadah, kedua gadai, yang ketiga adalah doman. Syahadah itu tujuannya untuk apa? Syahadah itu sebuah persaksian dari 2 laki-laki. Kalau antum melakukan transaksi jual beli, butuh adanya sebuah syahadah. Supaya apa? Supaya tidak ada pengingkaran nanti setelahnya. Karena ada 2 saksi. Maka dari itu syahadah dibuat untuk li khaufil juhdi, supaya ketika nanti sudah selesai transaksinya, kemudian ada yang tidak terima, ada buktinya, ada 2 orang saksi. Wal akharon, adapun yang kedua, yang lain 2 lainnya alias rohan dan doman, li khaufil iflas. Apa itu iflas? Khawatir bangkrut, tidak punya uang lagi. Jadi rohan itu tujuannya untuk mengantisipasi al-madin, seseorang yang diberikan hutang. Madin itu yang diberikan hutang, itu tidak punya uang ketika membayarnya. Kalau sudah memberikan harta gadaian, tiba-tiba orang yang dihutangi al-madin itu tidak mampu untuk membayar, tinggal dijual barang gadaiannya, kan selesai. Wadoman juga li khaufil iflas. Contohnya begini, saya menghutangi abror misalkan. Saya menghutangi abror, saya disebut sebagai dain, orang yang menghutangi. Abror disebut sebagai madin, orang yang diberikan hutang. Tiba-tiba siapa di sini namanya? Kemudian Amar berkata kepada abror atau berkata kepada saya, hutangmu saya tanggung. Setelah tadi akad qarad, ada akad baru disebut akad doman, ya. Amar disebut sebagai domin, Abror disebut sebagai madmun anhu, saya disebut sebagai madmun lah. Apa tujuan doman? Suatu ketika nanti, kalau andai kan Abror tidak punya uang setelah jatuh tempo, Amar yang bayar. Jadi tujuannya li khaufil iflas. Iflas itu tidak punya uang, bangkrut, uangnya habis. Begitu, paham? Apa tujuan rohan itu? Rohan itu bukan hanya, akad gadai itu bukan hanya dalam transaksi koran saja. Akad gadai itu bukan hanya terjadi ketika setelah ada akad koran, akad hutang duit, tidak. Akad rohan itu juga terjadi ketika sebelumnya ada transaksi jual beli yang mana samannya ditakjil. Saya beli kitab ke Abror, Bror, saya mau beli kitab, tapi nanti bayarnya seminggu yang akan datang. Kata Abror, mana jaminannya? Akhirnya saya berikan ini HP saya, silahkan antum pegang sebagai jaminannya. Jadi kadang kita itu sering mengalami transaksi yang seperti ini, kejadian-kejadian seperti ini. Artinya saman itu dibayarnya nanti. Karena seseorang itu nggak mesti dipercaya, butuh adanya akad rohan atau sebuah jaminan. Begitu ya. Ar-rohnu lughatan at-thubut awil habsu. Makanya tadi dalam hadis nafsul mu'mini marhunah ay mahbusah. Wa syar'an ja'lu ainin maliyatin wasiqatan bidainin yustaufa minha inda ta'adzuri wafaihi. Ja'lu ainin menjadikan sebuah barang. Ini penting karena setiap kalimat ada pengecualiannya. Apa itu rohan secara syara'? Ar-rohnu syara'an ja'lu ainin maliyatin wasiqatan yustaufa wasiqatan bidainin
Kelihatan nggak tulisannya? Bidainin, masa sebesar ini nggak kelihatan? Yustaufa minha inda ta'adzuril wafa. Ini definisi yang sangat masyhur sekali digunakan para fuqaha, termasuk dalam kitab Fathul Mu'in karya Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Malibari. Apa itu rohan syara'an? Ar-rohnu syara'an ja'lu. Kalau ada kata ja'lu berarti mengandung al-ijab wal qabul. Karena dalam akad rohon itu harus ada yang namanya ijab dan qabul. Kemudian ja'lu ainin, harus sebuah benda, dan benda itu ada di depan mata. Muayyan, kalau kata kita sebelumnya itu muayyan, barangnya ada. Maka kharaja, akhraja, ad-daina, mengecualikan hutang. Bagaimana contohnya? Misalkan seperti ini. Saya menghutangi Abror. Saya menghutangi Abror sebesar 100.000 rupiah. Kebetulan Abror ini adalah penjual kitab. Betul ya, benar? Akhirnya saya beli kitab. Bror, saya perlu kitab Al-Yaqutun Nafis cetakan Darul Minhaj. Berapa harganya? 100.000. Oke, tapi bayar nanti ya, seminggu setelahnya. Paham gak surahnya? Paham gambarannya? Oke, kata Abror. Tapi mana jaminannya? Saya bilang, kemarin kan saya hutang ke antum 100. Itu jaminannya, apakah bisa? Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena itu adalah dain, bukan ain. Harus berupa ain. Ja'al akhrajad dain. Wa akhrajal manfa'ah. Wa akhrajal manfa'ah. Misalkan begini. Bro, saya beli kitab Al-Yaqutun Nafis, berapa harganya? 100.000. Tapi bayar nanti seminggu setelahnya. Mana jaminannya? Ini manfaat menggunakan motor saya. Ya, manfaat menggunakan motor antum selama selama saya belum bayar, silakan gunakan motor saya. Apakah bisa? Tidak bisa. Kenapa? Karena manfaat itu suatu saat pasti akan habis ketika barangnya itu hancur. Betul tidak? Kalau akad gadai sekarang terhadap manfaatnya, manfaat menggunakan manfaatur rukub ya. Bagaimana kalau besok rusak motornya? Begitu kan? Makanya tidak bisa. Tapi kalau dalam bay' itu sah, al-manfaat dijadikan ma'qud alaih. Kemudian ja'lu ainin maliyah, harus berupa harta, mal dalam versi syariat. Apa itu mal? Mal itu definisinya banyak. Ada yang disebut kullu tahirin muntafa'in bihi, ada yang menyebutkan kullu ma laha waqa'un ma'a tahuriyatihi, terserah definisinya mana. Intinya sama, ya. Setiap kullu tahirin muntafa'in bihi, setiap sesuatu yang suci dan memiliki manfaat. Sesuatu yang najis seperti anjing tidak bisa dijadikan sebagai barang jaminan. Setiap sesuatu yang suci tapi tidak bermanfaat juga tidak bisa dijadikan jaminan. Nanti al-maliyah itu ada dua. Al-maliyah itu imma mutamawwalah, wa imma ghairu mutamawwalah. Apa itu mutamawalah? Mutamawalah adalah sesuatu yang bisa dijadikan komoditi barang, sesuatu yang ketika ditukarkan itu ada hasilnya. Ya, sesuatu yang ketika ditukarkan ada hasilnya. Apa contohnya? Banyak ya. Ada juga yang ghairu mutamawalah. Apa itu ghairu mutamawalah? Sesuatu yang ketika ditukarkan tidak dapat apa-apa. Contohnya 2 biji beras. Dapat apa? Nggak dapat apa kan? Suci, bermanfaat, tapi tidak ada nilainya. Dijual dapat apa? Nggak dapat kan? Jadi ada yang mutamawalah dan ghairu mutamaw. Nah, Imam Al-Bajuri menyebutkan bahwa harta yang sah dijadikan sebagai akad jaminan gadai harus yang maliyah mutamawalah. Antum menggadaikan 2 biji beras buat apa? Nggak ada gunanya kan? Bisa dijual nggak ketika nanti dijadikan jaminan?
Nggak bisa kan? Wasiqatan. Ja'lu ainin maliyatin wasiqatan. Ini maf'ulnya ja'lu. Karena ja'lu itu isi masdar yang bisa beramal seperti fi'ilnya. Ka fi'lihi ismu bi fi'lihi masdar al-hik fil amal dalam alfiyahnya. Bidainin yustaufa, bidainin akhrajal ain. Akhrajal. Jadi ini nanti akan disebut sebagai marhun. Kelihatan tulisannya? Kalau enggak kelihatan tanya ya. Ini disebut marhun bihi. Yang namanya marhun bihi itu harus berupa hutang. Akhrajal aina. Bagaimana surahnya? Misalkan begini. Ada sebuah perpustakaan besar contohnya di Azhar, di maktabah itu. Kemudian saya masuk ke dalam, hendak meminjam kitab Al-Yaqutun Nafis di situ. Tiba-tiba kata penjaga maktabahnya, "Antum kalau hendak membawa kitab ini pulang, harus ada gadaiannya. Harus ada jaminannya." Apakah sah seperti itu? Tidak sah. Kenapa? Karena marhun bi itu harus berupa dain, bukan berupa ain. Kitab yang saya pinjam itu apa namanya? Ain, bukan dain. Atau misalnya seperti ini. Saya meminjam sesuatu kepada Abror. Bror, saya pinjam kitab Al-Yaqutun Nafis sampai seminggu. Kata Abrornya, mana jaminannya? Mana jaminannya? Ini jam tangan saya. Apakah sah dalam mazhab Syafi'i? Tidak sah itu hukumnya. Antum sering mendapatkan ketika memasuki toko buku, perpustakaan. Kemudian ketika keluar, kitabnya hendak dipinjam beberapa hari, harus ada jaminannya. Tidak sah dalam mazhab kita. Batal transaksinya. Itu dinamakan, tidak bisa dinamakan rohon secara syara. Adapun nanti ada khilaf juga ujung-ujungnya. Ja'lu ainin maliyatin wasiqatan bidainin akhrajal aina. Sesuatu itu tidak bisa dijadikan marhun bihi. Karena harus berupa dain, harus berupa tanggungan, entah berupa tanggungan hutang, tanggungan biaya tadi, saman, ila akhirih. Yustaufa yustaufa ad-dainu, domirnya kepada dain. Yustaufa ad-dainu minha min aini, domirnya min samaniha, samaniha. Misalkan saya mengutangi Abror, atau saya berhutang kepada Abror. Bror, saya pinjam hutang 100.000, ini jaminannya kitab saya, yang mana ini harganya 100.000 juga. Ketika misalkan saya tidak mampu bayar, maka nanti Abror berhak untuk menuntut saya agar kitabnya dijual, supaya duit hasil penjualan kitab itu dijadikan ganti dari hutang tersebut. Siapa yang menjual? Saya yang menjual, bukan Abror. Kalau antum menerima barang gadaian, ketika seseorang rohin, seorang yang hutang yang memberikan barang gadaian tidak mampu untuk membayar, tidak bisa dijual langsung, batal, hukumnya haram. Ya, antum menerima barang gadaian karena sudah mengutangi orang. Ketika sudah jatuh waktu tempo, dia tidak mampu bayar, haram antum langsung menjual barangnya. Tidak boleh. Harus yang menjual pemiliknya. Ini barangnya. Karena barang gadaian itu secara asal sebagai wasiqah saja, sebagai jaminan saja, tidak boleh digunakan, tidak boleh dimanfaatkan, apalagi dijual. Dia bukan siapa-siapa kok. Ngapain antum jual-jual? Ini kan sebagai jaminan saja. Digunakan tidak boleh secara asal, apalagi dijual. Digunakan boleh ketika ada izin misalkan. Tapi izin penggunaannya harus penggunaan yang tidak boleh menghilangkan hak kepemilikan. Misalkan dijual nggak bisa. Atau digunakannya itu adalah isti'malan yunkisul qimah. Misalkan menggadaikan motor. Tapi setiap hari dijadikan sebagai objek untuk itu apa? Grab misalkan. Kan tiap hari akan mengurangi harga. Karena rusak nanti. Maka tidak boleh seperti itu. Yustaufa minha. Sebetulnya yustaufa minha ini adalah laisa biqaidin. Apa makna laisa biqaidin? Laisa biqaidin itu adalah ketika tadi saya memberikan kitab sebagai jaminan kepada Abror yang harganya itu 100.000 dan waktu hutang sudah jatuh tempo, maka tidak harus menjual kitab tersebut, tidak harus. Saya boleh menjual kitab yang lain, kemudian uangnya, hasil penjualannya diberikan kepada Abror. Jadi harga barang
marhun itu ketika saya menggadaikan sebuah kitab ini Al-Yaqutun Nafis karena berhutang kepada Abror dan itu sudah jatuh tempo, tidak harus saya menjual kitab ini. Tidak harus yustaufa min ainiha, tidak harus. Saya boleh menjual kitab Munisul Jalis misalkan dan hasilnya diberikan kepada Abror. Jadi yustaufa minha ini laisa biqaidin. Makanya minha di sini minnya bukan min lit tab'id maknanya. Karena kalau min lit tab'id nanti otomatis harus menjual barang ini. Karena nanti min ba'di samaniha kembalinya begitu kan. Tapi ini min lil ibtida. Di mana min ibtida. Inda ta'adzuril wafa. Ini juga laisa biqaidin. Ini bukan qaid dalam ta'rif. Karena bisa jadi ketika sudah jatuh tempo saya tidak mau membayar, padahal uangnya ada, tapi saya nggak mau membayar 100.000 kepada Abror. Bagaimana solusinya? Abror nggak bisa menjual secara langsung kitab ini, nggak bisa. Bagaimana caranya lapor kepada hakim, kemudian hakim yang menjual kitab saya ini. Begitu. Jadi ta'adzurul wafa ini bukan qaid, karena bisa jadi orang itu tidak ada udzur. Seperti tadi kasusnya, saya mampu bayar tapi nggak mau, udzur bukan udzur kan? Tapi tetap dinamakan sebagai paham. Ja'lu ainin maliyatin wasiqatan bidainin yustaufa ad-dainu minha ay min thamanil aini inda ta'adzuril wafa. Ar-rohnu arkanur rohni arba'atun. Marhun itu adalah barangnya. Kalau tadi itu kasusnya apa? Kitabnya itu disebut sebagai marhun. Wa marhunun bihi, dan hutangnya. Tadi itu loh 100.000 itu disebut sebagai marhun bihi ai ad-dain. Nah, dalam definisi tadi disebutkan ja'lu ainin maliyatin wasiqatan bidainin. Kenapa dalam mazhab Syafi'i sebuah ain tidak bisa dijadikan sebagai marhun bihi? Kasus kayak tadi itu minjam kitab tapi ada jaminannya. Kenapa tidak bisa seperti itu? Karena dalam Al-Qur'an itu ayatnya disandingi dengan ad-dainu. Sebelumnya kan ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum, menggunakan dain, bukan ain di situ. Maka dari itu dalam mazhab Syafi'i tidak bisa al-ainu dijadikan sebagai marhun bihi. Wa marhunun bihi wa aqidani wa huma ar-rahinu wal murtahin wasighah. Jadi kadang seperti ini. Ada yang disebut sebagai ad-dain, kemudian al-madin. Ya, ad-dain jadi umumnya seperti ini. Gadai itu awalnya dari akad qard sebelumnya, betul tidak? Hutang dulu kan, hutang uang. Entah uang atau apa saja. Maka ad-dain ini disebut sebagai al-murtahin. Al-madin disebut sebagai ar-rohin. Tadi yang murtahin siapa? Abror. Ar-rohin siapa? Saya. Paham? Jadi ad-dain itu adalah murtahin. Al-madin adalah ar-rohin. Al-kitab disebut sebagai al-marhun. Kemudian 100.000 disebut sebagai al-marhun bihi. Paham ya? Tapi nggak harus dain al-madin, tidak harus. Bisa jadi al-bai' dan al-mushtari. Ketika barangnya kayak tadi, bayaran nanti ya. Maka al-bai' disebut sebagai murtahin, al-mushtari disebut sebagai ar-rohin. Syurutul marhuni. Oh, ada beberapa qaid yang belum kita baca. Yustaufa minha ay min thamaniha, ya. Ay min thamaniha. Qala bim jim. Siapa itu? Qala al-Imam al-Bujairami. Wa hadza laisa minat ta'rif bal bayanun li faidatir rohni. Wa qila innahu minhu ay inna hadza minhu ay minat ta'rif li ikhraji ma la yasihhu listifa'u minhu kal mauqufi wal
maghsub. Misalkan seperti ini. Tadi saya menghutang kepada Abror berapa? 100.000. Apa barang jaminannya? Kitab Al-Yaqutun. Bagaimana kalau kitab Al-Yaqutun Nafis ini adalah hasil gosab atau hasil mencuri? Apakah bisa dijadikan? Tidak bisa ya. Makanya ada qaid yustaufa minha itu penting supaya apa? Supaya membedakan mana saja barang yang bisa digadaikan, mana yang tidak bisa digadaikan. Masjid digadaikan bisa nggak? Nggak bisa. Barang wakaf itu. Tujuannya buat apa kalau seperti itu? Kan nggak bisa dijual ujung-ujungnya kan? Barang wakaf atau barang gosab kayak tadi. Jadi li ikhraji ma la yasihhu listifa'u minhu kal mauqufi wal maghsub. Paham? Syurutul marhuni isnani ayyakuna ainan ay walau mausufatan fi dhimmati bi sifatis salam. Kalau tadi itu kitab ini bro, kitabnya itu disebut sebagai al-muayyan karena barangnya ada. Apakah bisa kalau itu adalah barang yang al-mausufi dhimmah, misalkan Abror tapi jaminannya kitabi, jangan kitabi. Al-kitaban sifatuhu kadza wa kadza wa kadza, apakah sah? Itu apakah dain? Tidak bisa dinamakan dain. Itu tetap disebut sebagai al-ain walakin mausuf fi dhimmah bi sifatis salam. Fala yasihhu rahnu dainin li'annahu qabla qabdihi ghairu mautsuqin bihi. Tadi itu kasusnya. Bror, saya menghutangi antum 100.000. Karena Abror penjual kitab, saya beli kitab kepada dia. Bror, saya beli kitab, bayarnya seminggu kemudian. Mana jaminannya? Utang tadi. Ya, kenapa nggak bisa? Li'annahu qabla qabdihi ghairu mautsuqin bihi. Ya. Wa ba'dahu kharaja an kaunihi dainan wala rohnu manfaatin ka ayyarhana sukna darihi muddah. Saya beli kitab ke Abror, bayarnya nanti, mana jaminannya? Ini manfaat menggunakan rumah ini misalkan, tidak bisa. Li annal manfaata tatlaf idza talifat al-ain fala yahsulu biha istithaq wa ayyasihha bai'uhu. Kemudian syarat yang kedua adalah wa ayyasihha bai'uhu fala yasihhu rahnu ainin la yasihhu bai'uha kawaqfin wa ummi walad. Tidak sah menjadikan barang wakaf sebagai jaminan, sebagai marhun. Juga tidak sah menjadikan budak ummu walad dijadikan sebagai marhun, barang jaminan. Apa ummu walad itu? Ummu walad adalah budak perempuan yang sudah dijima oleh sayyidnya kemudian melahirkan anak. Itu disebut sebagai budak ummu. Kalau ada budak seperti itu tidak boleh dijual. Kenapa? Karena nanti ketika sayyidnya meninggal dunia, dia otomatis merdeka. Maka tidak bisa untuk dijual. Makanya dalam matan Abi Syuja itu ada qaid penting sekali supaya apa? Antum tahu. Kullu ma jaza bai'uhu kullu ma jaza bai'uhu jaza rohnuhu. Ini dalam matan Abi Syuja. Setiap sesuatu yang boleh dijual maka boleh dijadikan sebagai barang gadai, barang jaminan. Tapi dalam tarif ini ada beberapa qaid yang keluar. Misalkan begini, ada sesuatu yang tidak bisa digadaikan tapi bisa dijual. Ada pula sesuatu yang bisa dijual tapi tidak bisa untuk digadaikan. Contohnya misalkan ma jaza bai'uhu walam yajuz rohnuhu. Ini pengecualian dari tarif ini ya. Ada sesuatu yang boleh dijual walam yajuz rohnuhu. Ma jaza bai'uhu walam yajuz rohnuhu. Apa contohnya? Kal mudabbar. Seperti budak mudabbar. Apa itu budak mudabbar? Budak mudabbar adalah budak yang mana seorang sayyid berkata kepada budak tersebut, ketika aku mati, engkau merdeka. Itu disebut sebagai budak mudabbar. Budak mudabbar, apakah boleh dijual? Boleh.
Tapi apakah boleh dijadikan barang jaminan? Tidak boleh. Kenapa alasannya? Bisa jadi nanti ketika baru dijadikan jaminan hari ini, besok sayurnya mati. Maka tidak bisa digadaikan. Ada juga kulluma. Akhraja, bukan akhraja ya. Ini masuknya ke pengecualian. Ma jaza rohnuhu walam yajuz bai'uhu. Ada pengecualian ini. Sebaliknya ini, sesuatu yang bisa digadaikan, ada sesuatu yang bisa digadaikan tapi tidak bisa dijual. Apa contohnya? Contohnya adalah ada seorang amat, ya. Kal amat wa waladiha ghairil mumayyiz. Kal amati wa waladiha ghairil mumayyiz min ghairi sayyidihi. Misalkan ada seorang sayyid memiliki amat. Kemudian amat itu budak perempuan ya. Kemudian dinikahkan kepada Zaid. Zaid. Akhirnya dari pernikahan amatnya misalkan disebut sebagai Hindun namanya. Dari amat tadi melahirkan anak yang bernama Amr. Jadi Hindun menikah dengan Zaid, kemudian melahirkan anak bernama Amr. Ketika Amr itu masih belum tamyiz, dalam transaksi jual beli tidak boleh salah satunya dijual, tidak boleh. Amatnya dijual tidak bisa, karena Amr ini anaknya itu belum tam. Begitu pula menjual anaknya saja tidak bisa. Siapa nanti yang akan mengurusnya? Maka tidak bisa. Tapi dalam rohan bisa. Dalam akad rohan boleh menggadaikan salah satunya. Boleh menggadaikan amatnya Hindun tadi, amatnya saja, atau menggadaikan anaknya saja. Salah satunya boleh digadaikan. Bagaimana nanti kalau sudah digadaikan oleh sang sayyid tadi, ternyata dia tidak mampu membayar hutangnya, maka dijual dua-duanya. Dijual dua-duanya begitu. Begitu ya? Paham? Syurutul marhuni bihi. Jadi dalam dobit itu masuknya. Kullu ma jaza bai'uhu jaza rohnuhu. Ada pengecualian ma jaza bai'uhu walam yajuz rohnuhu kal mudabbar wa yukhriju ma jaza rohnuhu walam yajuz bai'uhu kal amati wa waladiha ghairil mumayyiz min ghairi sayyidihi. Syurutul marhun. Sudah ya. Syurutul marhuni bihi. Syurutul marhuni bihi arba'atun. Syarat marhun bihi ada 4. Kaunuhu dainan. Fala yasihhu bil aini walau madmunatan. Kal magsubah. Perhatikan. Fala yasihhu bil aini walau madmunatan kal magsubati, kemudian ditambahi wal mu'arati wal mauqufati. Itu tambahan dari saya. Jadi harus berupa dain, tidak bisa ain dijadikan sebagai marhun bihi. Walaupun ain itu adalah madmun. Jadi begini. Dalam transaksi jual beli, al-yad imma yadud doman wa imma yadul amanah. Jadi al-yad imma yadud doman wa imma yadul amanah. Apa itu yadul ad-doman? Definisinya adalah idza talifa asyai'u wajaba ad-dhamanu mutlaqon. Ini disebut sebagai yadud dhaman. Ada yang disebut yadul amanah. Ya. Yadul amanah adalah al-aqdu idza talifa fihi asyai'u. Idza talifa asyai'u
fil aqdi lam yadman illa bitta'addi. Lam yadman illa bitta'addi. Paham? Jadi ada yadud doman, ada yadul. Apa itu yadud doman? Yadud doman itu adalah sebuah transaksi akad yang mana seseorang yang menerima transaksi itu, al-qabid yang menerima barangnya adalah idza talifa syai'u wajabad dhamanu mutlaqan. Apa saja akad yang masuk kategori yadud doman, apa saja akad yang masuk kategori yadul amanah. Contoh akad dalam kategori yadud doman adalah kal mu'aroh, mu'aroh, kemudian al magsubah. Kalau saya meminjam barang kepada siapa? Kepada Abror. Abror, saya pinjam motornya. Oke, ini ambil. Tiba-tiba rusak, maka saya wajib mengganti secara mutlak. Entah rusaknya itu karena kebanjiran, entah rusaknya itu karena ketabrak, entah rusaknya itu karena saya sengaja menabrakannya, secara mutlak. Li'anna yadal musta'ir, saya ini yadud rusak, mau dengan cara apapun wajib diganti. Ya, li'annahu idza talifa syai'u wajabad dhamanu mutlaqan. Ada yang disebut yadul amanah. Apa saja itu? Al-wadiyah. Al-wadiyah. Barang titipan. Ketika Abro menitipkan motor kepada saya, ini saya titipkan motor kepada saya misalkan. Maka ketika motor itu rusak, apakah saya wajib mengganti sebagai orang yang dititipi Abror? Dilihat dulu. Apakah rusaknya itu karena keteledoran saya atau tidak? Kalau murni tidak ada unsur keteledoran dari saya, maka saya tidak wajib untuk menggantinya. Dia nitip kok. Tapi kalau ada unsur teledor, misalkan taruh di pinggir jalan, motor taruh di tengah-tengah jalan, ditabrak, hancur, wajib itu perbedaan yadul doman dan yadul, paham? Oke. Nah, fala yasihu bil aini walau madmunatan kal magsubati wal mu'arati wal mauqufah. Juga termasuk al magsubah itu adalah yaduhu yadud doman. Kalau saya menggosok kitab kepada Abror, ya, Abror saya gosok kitabnya tanpa izin, ya, gosok nggak ada izin dari Abror, dan Abror tidak rela, karena gosok atau tidak itu dilihat dari kerelaan hati pemilik barangnya. Kalau rela ya bukan gosok, kalau tidak rela maka disebut sebagai gosok. Abror tidak rela kitabnya digosok oleh saya. Kata Abror, sini balikan kitabnya. Kata saya, mana jaminannya? Mana jaminannya? Kalau antum ngasih jaminan, akan saya kembalikan. Kalau tidak akan saya kembalikan. Barang gosaba itu yadu apa? Yadud. Kalau barang itu, kitab ini yang saya gosab itu rusak, secara mutlak wajib diganti oleh saya. Karena yadud. Begitu pula kalau saya pinjam kitab, Abror pinjam kitab ya. Kemudian kata Abror, oke, mana jaminannya? Mana jaminannya? Ini jaminannya buku. Bisa tidak? Tidak bisa. Karena itu berupa ain. Hatta itu jadi tanggungan saya tetap tidak bisa. Walau madmunatan kal magsubah. Fala yasihu bil aini walau madmunatan. Kita baca ta'liqat dari Syekh Sa'id bin Salim Baghithan nomor 37. Khusus bagi pemilik cetakan Darul Minhaj saja ya. Berapa harga sekarang? 800 bukan? 800 ya. Berapa rupiahnya? Bagi 3. Alah menghitungnya. Qauluhu fala yasihu bil aini walau madmunatan. Qala fit tuhfah ay qala Ibnu Hajarin fit tuhfah. Apa alasannya barang-barang itu tidak bisa dijadikan marhun bihi? Kayak tadi itu loh, minjam kitab itu. Kenapa kitab itu tidak bisa dijadikan marhun bihi? Kenapa harus berupa dain? Li'annahu ta'ala dzakaror rohna fil mudayanah. Ya ayyuhalladzina amanu idza
barulah Allah mengucapkan wa in kuntum fi safari walam tajidu katiban farihan maqbudah. Wal istihalat istifaitil, ini bacanya secara cepat saja. Tidak perlu dijelaskan per kata. Wal istihalat istifaitil kala ain, karena kasihan yang enggak punya kitabnya. Minta manil marhuni wa dzalika mukhalifun li gharadir rahni. Tsumma qala Ibnu Hajarin wa bihi ulima butlanu ma'tida min akhdhi rahnin min musta'iri kitabin mauqufin. Tadi itu loh. Saya minjem kitab ke maktabah. Maktabah itu mauquf. Barang-barangnya kitabnya juga barang waqaf. Ketika saya pinjam dari maktabah, kata penjaga maktabahnya, mana jaminannya? Tidak bisa, batal itu, kata Ibnu Hajar. Wa bihi ulima butlanu ma'tida min akhdhi rahnin min musta'iri kitabin mauqufin. Batal. Wabihi Sharhal Mawardi. Ada yang pernah kayak gitu? Anda pernah minjem kitab ke perpustakaan kemudian ngasih jaminan nggak? Iya. Di mana adanya? Kasih kartu Anda pengenal. Itu bisa dijual emang? Iya, itu nggak bisa itu. Kalau menurut pendapat Mu'tamad. Wabihi Sharhal Mawardi. Pinjol. Wa ifta'ul qaffali biluzumi syaratil waqifi dzalika wal amali bihi mardudun bi annahu rahnun bil aini. Misalkan barang wakafan apakah bisa dijadikan, misalkan begini, saya mewakafkan masjid kepada abror. Abror itu disebut sebagai an-nadir. Nadir itu DKM gitu kalau kita ya. Dalam wakaf itu ada yang disebut nadir. Nadir itu yang mengurus. Abror sebagai nadir. Saya mewakafkan tanah ini untuk dijadikan masjid, wahai abror. Oke, kata abror. Kalau begitu mana jaminannya? Siapa tahu nanti ini nggak dijadikan masjid. Siapa tahu nanti antum malah dijadikan apa misalkan. Apakah bisa? Seperti itu? Tidak bisa. Itu bukan dain itu. Itu barang wakafan, ain itu. Makanya itu wa iftaul qafali biluzumi syartil waqifi dzalika wal amali bihi mardud. Limadza bi annahu rahnun bil aini. Tsumma qala, kemudian Ibnu Hajar berkata dalam Tuhfatul Muhtaj. Tuhfatul Muhtaj itu syarah Minhaj ya. Kalau cetakan Darudiyah itu 9 jilid. Itu beliau menulis Tuhfatul Muhtaj itu dalam 9 bulan nulisnya. 9 jilid kalau dicetak di Darudiyah. Dan besar-besar itu. Itu termasuk syarah tersulit dari syarah kitab Minhaj. Kalau antum baca pasti nggak bakal paham kalau sekarang bacanya. Maka dari itu ulama-ulama yang takhusus dalam fikih ketika mempelajari Minhajut Thalibin dan hendak memasuki Tuhfah itu pasti biasanya menulis mustalahat dalam kitab Tuhfah karena saking sulitnya. Antum ketika baca itu nggak tahu mana ini qaul mu'tamadnya, mana ini pendapat pribadi Ibnu Hajar, nggak tahu kecuali sudah mempelajari mustalahatnya. Jadi sebelum mempelajari Tuhfah itu harus mempelajari mustalahatnya terlebih dahulu. Tsumma qala wa qala Subki in aradal waqifu ar-rahnal lugawi. Sekarang bagaimana kalau seorang wakif menghendaki rohan al-lugawi? Saya tadi bilang apa? Mana bror buktinya? Tapi saya menghendaki ini bukan rohan syar'i karena saya tahu kalau rohan syar'i itu tidak bisa. Kenapa? Karena itu berupa ain. Karena itu berupa masjid ya. Apakah bisa kalau saya menghendakinya rohon itu rohon lugawi bukan rohon syar'i? Apa rohon al-lugawi? Al-habsu mananya kan? Wa huwa ayyakunal marhunu tadhkiratan li ajli raddihi sahha. Wa kadza illam tu'raf lahu iradah ila akhirih. Sudah segitu saja bacanya. Kaunuhu dainan yang pertama. Wa kaunuhu ma'luman lil aqidaini qadron wasifatan. Tapi tanggung, bereskan saja. Tsumma qala Subki in aradal waqifur rahnal lugawi wa huwa ayyakunal marhunu tadhkiratan li ajli raddihi sahha wa kadza illam tu'raf lahu iradah wa yuhmalu 'ala lugawi fatashihan lil kalami ma amkan. Tsumma qala ba'da kalami Subki wa inna ma umila bi syartihi ma'a dzalika li annahu lam yarda bil intifa'i bihi illa bi i'ta'il akhiri wasiqatan tab'atu 'ala i'adatihi. Jadi begini. Kalau menurut qaul mu'tamad, apakah sah model seperti tadi? Saya pinjam kitab, kemudian sang pemilik kitab meminta sebuah jaminan. Tidak sah. Tapi ini dibantah oleh Imam As-Subki. Sah saja kalau yang dikehendaki itu adalah ar-rohnu al-lugawi. Apa tujuannya?
Tujuannya adalah walaupun saya ini adalah orang yang memang terpercaya, ya, tidak pernah dosa misalkan. Bisa jadi kalau tidak diberikan sebuah jaminan, bisa jadi kalau saya tidak memberikan jaminan, saya akan menunda-nunda untuk mengembalikannya. Makanya ada faedahnya. Oke, kata Ibnu Hajar Al-Haytami, kalau seperti itu yang dikehendaki ar-rahnul lugawi tashihan lil kalam, ada syaratnya. Apa syaratnya? Barang yang dijadikan gadaian itu harus seharga dengan apa yang dia pinjam. Saya minjem apa tadi? Minjem kitab. Kata Abror, mana jaminannya? Ini jam tangan saya. Oke, ditaksir harganya. Berapa harga jam? Berapa harga kitab? Kalau harganya itu sama atau lebih tinggi, sah rohon secara lugawi. Tapi kalau lebih murah, jam tangannya tidak. Beda dengan rohon syar'i. Ja'lu ainin maliyatin wathiqoh. Apakah ainnya itu harus seharga dengan dain? Tidak. Ain di sini barang jaminan marhun boleh lebih tinggi harganya dari utang tersebut, boleh juga sama, boleh juga lebih murah. Paham ya? Itu perbedaan antara rohon syar'i dan rohon lugawi. Jadi intinya seperti itu. Tsumma qala ba'da kalami subki wa inna ma umila bi syartihi ay bi syartil waqif ma adzalika li annahu lam yarda bil intifa'i bihi illa bi i'ta'il akhidi wasiqatan tab'athuhu ala i'adatihi wa tudzakiruhu bihi hatta la yansahu wa in kana thiqatan li annahu ma adzalika qad yatabata'u fi raddih. Sudah. Nah, di bawahnya itu fasyartu wa idza qulna bihadza, kata Ibnu Hajar Al-Haytami, fasyartu ada syaratnya. Bulughuha ay bulughul aini thamanahu. Law amkana bai'uhu ala ma buhitsa idza yub'atsu ala dzalika illahi na idzin. Kemudian syarat yang kedua dari marhun bihi adalah wa kaunuhu ma'luman lil aqidaini qadran wasifatan. Falau jahilahu au ahaduhuma lam yasihha arrohnu. Jadi antara Abror dengan saya meminjam hutang kepada Abror. Abror disebut sebagai dain. Kemudian kata Abror, mana jaminannya? Ini jaminannya. Antara saya dengan Abror harus mengetahui jumlah bilangan hutang wasifah dan sifatnya. Apakah sifat uangnya itu masih mulus atau sifat uangnya itu sudah pecah-pecah. Itu adalah sifat. Bagaimana kalau tiba-tiba Abror sudah lupa? Misalkan seperti ini, saya hutang kepada Abror 100.000. Ya. Kata Abror, ya udah ini duitnya. Tiba-tiba Abror seminggu kemudian lupa. Berapa tadi hutangnya kemarin itu ya? Kata Abror, mana jaminannya? Dia lupa tapi minta jaminan. Apakah sah? Tidak sah. Falau jahilahu aw ahadu ma lam yasihha harus jelas berapa total hutangnya, kemudian barulah diberikan jaminan. Kemudian wa qaunuhu sabitan. Apa itu sabit? Ai maujudan fala yasihhu bima sayasbutu. Ini sering terjadi. Gini misalkan, Bror, saya pinjam hutang 100.000. Kata Bror, mana jaminan? Loh, hutangnya belum. Itu udah langsung minta jaminan. Tidak sah dalam madzhab kita. Harus hutangnya di tangan saya dulu, uangnya di tangan saya, baru kata Abror, mana jaminannya. Kalau uang hutang tersebut masih ada di Abror, kemudian Abror sudah berkata, mana jaminannya, saya berikan jaminan, batal. Kenapa? Li'annahu laisa tsabitan. Wa kaunuhu laziman au ailan ilal luzumi binafsihi. Syarat yang setelahnya adalah wa kaunuhu laziman, dan yang disebut sebagai ad-dain atau marhum bi itu harus lazim. Apa itu lazim? Apa itu lazim? Apa itu lazim? Au ailan ilal luzumi binafsihi. Kita baca syarahnya. Fala yasihhu bi ghairihi kamalil kitabah wa ju'lil ju'alah qoblal faraghi minal amal
li'annal mukatabalahul fashu mata sya'a wa fil ju'alati lahuma. Ini harus ditulis. Ini sudah ditulis semua ya. Udah berapa menit? 55. Berapa targetnya? 2 jam. Sampai sahur tuh. Gaskan bae, gaskan. Perhatikan. Jadi dalam sebuah transaksi dain itu pokoknya tanggungan apa saja, nggak mesti hutang, tanggungan biaya atau saman atau manfaat atau apa saja yang disebut sebagai ad-dain, ad-duyun ya. Ad-duyun itu ada pembagian, ada 4 pembagian. Yang disebut sebagai hutang atau jaminan. Hutang ini jangan diartikan bab qard ya. Hutang dalam, kalau saya berkata hutang itu sebuah tanggungan. Entah tanggungan dari akad hutang atau tanggungan karena belum bayar, disebut sebagai ad-duyun. Ad-duyun imma mustaqirrah wa imma lazim wa imma ayilun ilal luzum binafsihi wa imma ayilun ilal luzumi bil amal. Kebaca nggak? Mustaqirrah, kemudian lazim, al-ayil itu akan menjadi lazim dengan sendirinya. Wa ayilun ilal luzumi bil amal. Apa itu yang disebut mustaqirrah? Mustaqirrah adalah sebuah hutang, wa huwallazi la yatatorroku alaihi as-sukut. Sebuah tanggungan yang mana tidak bisa gugur. Apa contohnya? Kasamanil mabi' ba'da qabdihi wal mahri ba'da duhul. Jadi ada sebuah tanggungan yang disebut tanggungan yang mustaqirrah. Apa itu mustaqirrah? Yang selama-lamanya tidak bisa digugurkan, sudah lazim. Bukan lazim, mustaqirrah di sini. Contohnya apa? Kasamanil mabi' ba'da qabdihi. Kasamanil mabi' ba'da misalkan, bro, saya beli kitab. Mana kitabnya? Ini kitabnya, kata bro. Kitab apa? Kitab Yaqutun Nafis. Kitab saya ambil. Tapi saya bilang, bro, bayar nanti ya. Seminggu yang akan Kalau kitabnya sudah saya ambil, uang yang menjadi harga kitab Yaqutun Nafis itu adalah disebut sebagai dain. Dainnya adalah dain yang maka tidak bisa digugurkan kecuali kalau ada akad iqalah ya, harus ada ridho ataupun mahar setelah menjima istri. Contohnya, saya menikah dengan, atau siapa saya? Zaid menikah dengan Hindun. Jangan saya, bahaya soal contohnya ini. Zaid menikah dengan Hindun ya, kemudian setelah menikah menduhulnya, menjimanya, muwati'nya. Setelah muwati, ternyata tiba-tiba istrinya adalah gila misalkan. Ternyata itu perempuan gila misalkan. Bukan gila-gila. Gila beneran ya.
Gila. Cegil. Ya, misalkan si Indun itu adalah ternyata cegil gitu. Padahal sudah didukhul. Kalau ada perempuan sudah didukhul, tiba-tiba dia adalah cegil misalkan, maka mahar tidak bisa gugur. Ya, tidak bisa karena sudah didukhul. Itu adalah alladzi la yatatarraqu alaihi sukut. Ya, disebut sebagai mustaqir. Ada yang disebut lazim. Apa itu lazim? Wa huwal ladzi yafsudu bi fasadil muqabil qabla qabdihi. Sebuah tanggungan yang mana akan rusak ketika barangnya itu rusak sebelum diterima. Contohnya misalkan kasaman al-mabi' qabla qabdihi wal mahri ba'da ad-dukhul. Lazim adalah huwa alladhi yafsudu bi fasadil muqabil qabla qabdihi. Tadi itu kasusnya saya sudah menerima kitab Yaqutun Nafis dari Ab. Bagaimana kalau sudah transaksi? Bror, saya beli kitab ini, Yaqutun Nafis. Saya beli kitab Yaqutun Nafis kepada Anda, bayarnya 1 minggu setelahnya. Tapi kitabnya belum saya terima kitabnya. Apakah boleh? Boleh seperti itu, tidak masalah. Karena bukan akad salam ini. Tapi setelah itu ternyata kitabnya rusak. Rusak. Maka kalau kitabnya rusak, apakah saya wajib membayarnya? Tidak wajib. Karena itu adalah dayan yang lazim. Wa huwa alladzi yafsudu bi fasadil muqabil qabla atau misalkan wal mahru ba'da duhul, ya. Zaid dengan Hindun. Tadi setelah menikah tapi belum dijima, ternyata itu adalah cegil, ya. Kalau dia cegil, gila betulan, maka si Zaid boleh mengajukan akad fasakh kepada hakim dan hakim yang memfasakh nikahnya, bukan cerai. Dan mahar kembali lagi. Tapi kalau ini, walaupun si Zaid mengajukan fasakh kepada hakim karena sudah didukhul, tidak bisa gugur maharnya. Paham? Begitu ya. Kata manil mabi qabla qabdihi wal mahri ba'dad dukhul. Nah, begitu ya. Ada yang ayil ilal luzum binafsihi. Contohnya, kal ma'qudi alaihi fi zamanil khiyar. Kal ma'qudi alaihi fi zaman al-khiyar. Kalau ma'qudi alaihi fi zamanil khiyar. Contohnya, saya membeli kitab kepada Abror. Bror, saya beli kitab Yaqutun Nafis, ini uangnya, ambil. Kitabnya saya ambil juga. Tapi saya minta khiyar syarat ya. Kalau saya ternyata tidak cocok dengan kitab ini, akan saya kembalikan selama 3 hari. Itu disebut sebagai khiyar syarat. Oke, kata Abror. Tapi saya mau jaminan. Apa? Sampai rusak kitabnya. Kalau antum mau khiyar syarat, siapa tahu nanti antum gak mau, nanti akan bermasalah kan? Mana jaminannya? Ya, mana jaminannya? Kalau tadi mustaqirroh, kemudian mustaqirrah lazim ayil ilal luzum binafsihi ayil ilal luzum bil amal. Contohnya apa? Adalah kaju'lil kitabah. Seperti upah dari akad sayembara. Siapa saja yang menemukan HP saya akan berikan uang sebesar 5 juta misalkan. Ternyata ada seorang yang menyanggupinya, Amar misalkan. Saya sanggup. Oke, saya dengan Amar terjadi akad kitabah, akad ju'alah. Amar belum mengerjakan pencarian kitabnya, pencarian HP-nya ya. Tapi kata Amar, antum kan memberikan sebuah tanggungan kepada saya. Tanggungan kepada saya, betul nggak? Saya punya tanggungan, nggak punya. Apa tanggungannya?
Duyunnya apa duyunnya? Ketika Ammar menemukan HP saya akan memberikan uang sebesar 5 juta. Itu dayan bukan namanya? Dayan kan? Dayan itu adalah ayilun ilal luzumi bil amal. Ayilun ilal luzumi bil, kata Ammar. Ammar belum mencari HP saya. Tiba-tiba Ammar sudah berkata, sekarang mana jaminannya? Loh, belum bekerja kok. Kok antum meminta jaminan? Nah, jadi ada ayilun ilal luzumi binafsihi, ada ayilun ilal luzumi bil. Nah, dalam duyun model seperti ini, ayilun ilal luzumi binafsihi tadi itu, saya dengan Abror beli satu kitab Yaqutun Nafis, hias syarat selama 3 hari. Kemudian kata Abror, mana jaminannya? Ini jaminannya kata saya. Apakah sah seperti itu? Kemudian saya dengan Ammar, kata Ammar, mana jaminannya? Apakah sah seperti itu? Kalau dalam ayilun ilal luzumi binafsi, apa mana binafsi itu? Apa mana binafsi? Binafsi itu kalau akadnya, jadi akan luzum dengan sendirinya. Tadi syaratnya berapa hari? 3 hari. Kalau 3 hari saya tidak berkata apa-apa, keluar dari 3 hari, akadnya otomatis jadi lazim. Betul tidak? Jadilah lazim. Selama 3 hari saya bebas mau meneruskan akad, ikhtaratu luzumal aqdi au ikhtaratu fashal aqdi. Karena saya mensyaratkan 3 hari kepada Abror. Tapi kalau ini ayilun ilal luzumi bil amal tadi sama Ammar, akad kitabah, kaja'lil ju'alah, maaf ya. Kaja'lil ju'alah. Kitabah itu akad beda lagi, akad budak. Kaja'lil ju'alah atau kaju'lil ju'alah. Kalau upah dari apa? Upah dari akad sayembara. Akad sayembara itu akan lazim ketika siapa? Ketika Ammar sudah melakukan pencak dan menemukannya. Kalau misalkan belum menemukan barang yang dijadikan sayembara, maka tidak bisa dijadikan sebuah meminta gadaian. Jadi ada mustaqirrah, ada lazim, ada ayilun ilal luzumi binafsihi, ada ayilun ilal luzumi bil. Mana saja ad-duyun yang bisa diberikan sebuah jaminan. 3 ini. Mustaqirrah bisa. Kemudian lazim bisa. Kemudian ayilun ilal luzumi bisa. Ayilun ilal luzumi bil amal tidak bisa. Coba kita baca kitabnya. Wa kaunuhu laziman au ayilan ilal luzum binafsihi. Fala yasihu bi ghairihi ay bi ghairi nafsihi kama idza ayala ilal luzumi bil amal kama lil kitabah wa ju'lil ju'alah qoblal faragi minal amal. Tadi Ammar belum selesai, belum dapat HP-nya kok tiba-tiba mau minta jaminan. Buat apa jaminannya? Ya, belum nemu kok sudah minta jaminan, maka tidak bisa rohannya, tidak sah. Tadi itu ada kamalil kitabah. Kamalil kitabah. Misalkan ada seorang sayyid memiliki budak namanya Zaid. Kemudian kata Zaid kepada siapa? Kepada sayyidnya, wahai sayyid, saya ini sudah bekerja selama 1 tahun dan hendak merdeka. Antum, kata Zaid berkata kepada sayyid, butuh berapa supaya saya ini merdeka? Butuh 100 dinar. Oke, ini akan saya berikan 100 dinar dengan cara mencicil selama beberapa bulan. Itu namanya akad kitabah, ya. Ketika sedang proses akad kitabah, seorang sayyid berkata kepada si Zaid, oke, saya setujui akad kitabahnya, tapi mana jaminannya? Siapa tahu nanti antum baru bayar setengah sudah kabur duluan. Mana jaminannya? Malil kitabah wa ju'lil ju'alah itu adalah ad-duyun yang mana akan luzum tapi bil amal, ya. Akad kitabah luzumnya dengan apa? Dengan cara melunaskan cicilan itu. Akad ju'alah akan luzum tapi dengan cara apa? Dengan cara amal, dengan cara mencari barangnya. Li'annal mukataba lahul fashu mata sya'a. Mukatab itu budaknya, ya. Wa fil ju'alati lahuma ay lil
lil ja'il wal amil ya. Saya tadi itu disebut sebagai amil, kemudian amar disebut sebagai kebalik. Saya disebut sebagai ja'il, amar disebut sebagai amil dalam akad ju'alah. Wa fil ju'alati lahuma fashuha fayasqutu bihi al ju'lu. Karena dalam akad ju'alah, akad sayembara, kemudian akad kitabah, sebelum selesai akadnya, di tengah-tengah akad itu adalah masing-masing boleh menggugurkan akadnya. Saya sebagai ja'il boleh menggugurkan akad ju'alah, amar pun sebagai amil boleh menggugurkan akad, boleh fasakh, boleh rusak. Begitu. Wa yajuzu bisamani muddatal khiyari li annahu ayilun ilal luzum. Fala yaridu ju'lul ju'alati li annahu ayilun ilal luzum biwasitatil amali la binafsihi. Ini nanti aja dibacanya. Soalnya kalau dijelaskan sekarang kayaknya nggak paham. Wa yajuzu bisamani muddatal khiyar li annahu ayilun ilal luzum binafsihi, itu ada ta'liq dari nomor 38. Qauluhu wa yajuzu bisamani itu nanti saja ya, bacanya nanti. Syurutur rahini wal murtahin. Besok ya bacanya ya, kalau ingat. Kalau lupa diingatkan. Salah butuh tasdiran lagi. Syurutur rahini wal murtahin. Syurutur rahini wal murtahin isnan. Al-ikhtiyar wa ahliyatut tabarru'. Syarat rahin dan murtahin ada dua, yaitu ikhtiar dan ahliyatut tabarru'. Ikhtiar itu tanpa paksaan, dengan paksaan yang tidak benar ya, kecuali kalau paksaan itu benar. Dan juga harus ahliyatut tabarru'. Apa itu ahliyatut tabarru'? Dalam istilah muamalah ada yang disebut ahliyatut tasarruf, ada yang disebut ahliyatut tabarru', atau dikatakan mutlaqut tasarruf, ada yang disebut sebagai ahliyatut tabarru'. Apa perbedaannya? Ahli mutlaqut tasarruf adalah al-baligh, al-aqil, ghairu mahjurin alaihi bisafahin au falasin. Apa itu ghairu mahjur alaihi? Sudah disebutkan, sudah dijelaskan. Bisafah au falas. Falas itu sudah jatuh tempo hutangnya. Itu adalah mutlaqut tasarruf. Al-baligh, al-aqil, ghairu mahjurin alaihi bisafah. Safah itu orang yang menghamburkan uangnya di lautan, atau orang yang menggunakan uangnya untuk membeli barang-barang haram. Itu disebut safih. Safih itu tidak bisa menjadi akid, tidak bisa menjadi bai atau mushtari kalau dia sudah dimahjur alaih. Nanti akan jelaskan lanjutnya. Ada yang disebut ahliyatut tabarru'. Sampai itu ada tabarru' sama al-baligh, al-aqil, ghairu mahjurin alaihi bisafahin au falasin. Ada satu tambahan syarat. Wa malikun ai. Malik itu alla yakuna, apa bahasanya kalau di kita itu? Ganti saja. Malik itu maksudnya adalah ayyatasarrafa fi mali nafsihi. Tabarru itu cuma-cuma. Orang yang memberikan akad tabarru, akad cuma-cuma, seperti akad hibah, ya, akad sedekah, akad wakaf, itu namanya ahliyatut tabarru. Karena memberikan sebuah harta dengan cuma. Orang yang memberikan harta secara tabarru, secara cuma-cuma, itu bisa masuk akad hibah, akad sedekah, akad wakaf. Orang yang seperti itu syaratnya adalah harus baligh, harus akil, ghairu mahjur, kemudian
harus malik. Apa malik itu? Harus mentasarufkan harta sendiri. Misalkan, ini barang pinjaman saya. Apakah bisa saya hibahkan kepada orang lain? Nggak bisa kan? Atau misalkan ada seorang perempuan memiliki anak dan suami. Kemudian perempuan ini adalah perempuan yang kaya raya. Jadi perempuan ini miliarder ya, duitnya banyak. Punya sawah, punya mobil, hartanya banyak. Kemudian ketika meninggal dunia, akhirnya ketika misalkan ahli waris hanya ada suami dan anaknya, hartanya akan dibagikan kedua orang tersebut. Misalkan sang anak dapat bagian sawah dan mobil, kemudian bapak mendapatkan bagian sisanya. Ya, bapak ini yang nanti akan memegang seluruh harta anaknya. Mencakup apa tadi? Mobil dan sawah. Apakah bisa seorang bapak menghibahkan sawah tersebut kepada orang lain? Tidak bisa, karena itu harta orang lain. Walaupun dia sebagai walinya, tidak bisa. Itu karena harta anaknya. Nah, itu disebut sebagai ahliyatut tabar. Harus memberikan harta pribadi, bukan harta orang, entah harta orang lain atau harta orang yang ada di bawah kekuasaannya, seperti tadi anaknya misalkan. Nah, wa ahliyatut tabarru fala yarhanu mukrahun wala yartahinu. Orang yang dipaksa tidak boleh tidak boleh menerima, tidak boleh memberikan barang gadaian, wala yartahinu juga tidak boleh menerima barang. Kalau rohina yarhanu berarti dia sedang menghutang dan memberikan barang gadaian. Kalau yartahinu berarti dia yang menghutangi kemudian mengambil barang. Paham perbedaannya? Jadi kalau yarhanu berarti rohinnya, kalau yartahinu adalah murtahin. Wala yarhanul waliyu mala mahjurihi. Ya. Wala yartahinu lahu illa li daruratin aw ghibtatin dhahirah. Apa maknanya? Gini. Seorang wali al-aslu, secara hukum asal, annal waliya la yajuzu ayatasarrafa fi mali mahjurihi illa li daruratin. Ya. Kaidah seperti ini. Dihapus semua dulu biar enak. Hukum asal, al-aslu annal waliya, entah bapak, entah orang yang diwasiati, siapa saja, la yatasarrafu fi mali mahjurihi illa li daruratin au gibtatin dhahirah. Apa gibtoh itu? Apa gibtoh? Ada yang tahu mana gibtoh? Gibtoh itu keuntungan maknanya. Keuntungan yang sangat jelas. Ya. Seorang wali ketika dipasrahi harta, seperti tadi dapat warisan, sawah dengan mobil, tidak boleh mentasarufkan mobil ini atau menghibahkannya lebih-lebih kecuali karena unsur darurat atau karena ada sebuah keuntungan yang sangat terlihat. Contohnya, misalkan dalam akad rohan, seorang laki-laki tadi tidak boleh untuk menggadaikan sawah dan mobilnya atau menerima gadaian begini saja. Immalid darurah. Contohnya misalkan, contoh yang ar-rohnu. Ada contoh yang irtihan. Ar-rohnu dan irtihan. Juga gibtoh dhahirah. Ada yang berupa ar-rohnu, ada yang berupa irtihan. Kalau ar-rohnu berarti dia menggadaikan mobil atau sawahnya kemudian mengambil hutang. Contohnya begini. Contoh ar-rohnu lid darurah. Tadi anak tersebut, misalkan siapa namanya? Zaid dengan U. Zaid adalah ab, Umar adalah
anaknya. Umar ini punya sawah, punya mobil. Yang sawah dan mobilnya itu dipegang oleh Zaid. Tiba-tiba ketika suatu hari Amr itu sakit akan meninggal dunia dan harus dioperasi. Tapi tidak punya uang lagi. Hanya punya sawah dan mobil tadi. Tidak ada uang lagi kecuali itu. Tidak ada harta lagi kecuali itu. Maka si Zaid boleh keluar untuk mencari barang atau uang hutang. Kalau yang menghutangi itu tidak mau kecuali dengan adanya sebuah jaminan. Otomatis rumah, mobil dan sawahnya dijadikan sebagai boleh. Kenapa? Karena doru itu contoh arrohnu. Paham? Ada contoh irtihan. Contohnya misalkan Zaid bapak, Amr anaknya. Amr ini diberikan warisan mobil oleh ibunya. Tiba-tiba suatu ketika muncul waktu krisis moneter yang mana banyak sekali yang namanya penjambretan atau pencurian mobil. Curanmor ya. Curanmor. Kata Zaid seperti ini, gimana caranya supaya mobil ini aman, supaya mobil ini tidak dicuri. Tiba-tiba akhirnya dijual kepada Bakar misalkan. Bakar, antum mau nggak beli mobil anak saya ini? Karena di lingkungan saya itu banyak pencurian mobil. Ya, kata Bakar, oke, saya beli mobilnya. Berapa harganya? Harganya 100 juta misalkan. Kata Bakar, oke, saya beli, tapi uangnya nanti. Kata siapa? Kata Bakar. Kata Zaid, oke lah, karena ini masalah. Kalau tidak dijual sekarang, otomatis mobil akan hilang. Maka kata Zaid, oke, saya terima, tapi mana jaminannya? Kata Bakar, ini saya berikan jaminan berupa apa? Berupa motor misalkan. Itu disebut sebagai irtihan lid. Paham? Ada yang rohan ligi betotin dohiroh. Ar-rohnu ligi betotin dohiroh. Apa contohnya? Bentar. Ini contohnya ada di kitab Al-Bajuri ya. Soalnya kalau dalam Yaqutun Nafis tidak disebutkan. Saya lupa contohnya. Oh begini. Tadi ada mobil. Harganya berapa? 100 juta. Kemudian gimana contohnya? Tadi saya ingat cuma lupa lagi. Oke begini. Mobil harganya 100 juta. Kemudian ada rumah Adar. Harganya adalah 100 juta. Rumah harga 100 juta. Sedangkan harga aslinya adalah 200 juta. Yang punya rumah ini adalah Bakar. Sayyarah ini dimiliki siapa tadi? Zaid dan Umar. Amr. Terserah. Kata Bakar, ini saya butuh uang. Uangnya berapa? Saya butuh uang berapa? Butuh uang 100 juta. Oke, rumah ini saja. Berapa rumah ini dijual? Oke, saya butuh 100 juta, kata Bakar. Sejatinya rumah ini harganya 200 juta. Tapi karena saya sekarang sedang membutuhkan uang, oke lah, silahkan beli saja rumah ini.
sebesar 100 juta. Kata Zaid ya, kata Zaid, oke lah saya beli. Tapi nanti ya bayarnya. Loh kok nanti? Nggak apa-apa, nanti saja. Saya akan memberikan jaminan sebuah mobil yang harganya 100 juta. Untung nggak itu? Untung nggak? Kok enggak? Dia membeli rumah yang harga aslinya 200 juta, tapi dijual 100 juta. Dengan dibeli 100 juta, dan barang jaminan yang berupa mobil dengan harga 100 juta. Untung nggak? Untung kan? Ya untung. Untung berapa? 100 juta. Makanya itu diperbolehkan menggadaikan barang seorang mahjur oleh wali ketika mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Paham nggak? Paham nggak? Paham nggak? Contoh yang irtihan. Tadi mobil harganya berapa? Sayyarah 100 juta. Kemudian ada bakar bilang, saya beli 200 juta. Kata bakar, Zaid, ini mobil berapa harganya? 100 juta. Oke, saya beli karena antum itu orang baik hati, saya beli 200 juta. Tapi kata bakar, bayar nanti. Loh, kok bayar nanti? Kata bakar, iya sekarang cuma ada 100 juta saja. Oke. Kata Zaid, boleh bayarnya nanti 100 juta, tapi ada jaminannya. Mana jaminannya? Ini motor. Itu contoh irtihan di gibtotin do. Untung nggak? Untung kan? Dijual mobilnya sebesar 200 juta, harganya aslinya 100 juta. Itu contoh adalah ar-rohnu lid-darurah, irtihan lid-darurah, rohan li gibtotin dohirah, irtihan li gibtotin do. Kalau masih bingung, ulangi rekamannya. Ya. Jadi fala yarhanu mukrahun wala yartahi ila akhiri. Sudah ya. Wa ahliyatut tabarru. Syurutu sighatir rohni. Syurutu sighatir rohni hiya syurutu sighatil bai'i. Sama, syaratnya sama dalam akad transaksi jual beli yang sebelumnya. Fayajri fiha ma fil bai'i falau syarata fihi muqtadahu kataqaddumil murtahani bihi. Ya, kalau seorang murtahin, orang yang memberikan hutang berarti mensyaratkan kepada rohin, syaratnya nanti ketika antum sudah punya uang, padahal antum itu menghutangi banyak orang, saya yang harus didahulukan pembayaran uangnya. Misalkan ada siapa? Ada Abror. Abror itu hutang kemana-mana. Ya, hutang ke Amar, hutang siapa lagi? Hutang ke Rifki misalkan, semuanya dihutangi. Semuanya dia minta hutang. Tapi ketika ke saya dia meminta hutang juga, tapi saya mensyaratkan mana jaminannya. Tiba-tiba ketika sedang akad dia, oke, ini saya berikan hutang, antum harus kasih saya jaminan, kata saya. Dan syaratnya nanti kalau antum sudah punya uang harus mendahulukan saya, jangan yang lain. Apakah sah seperti itu? Sah juga. Atau misalkan mensyaratkan seperti ini saya berikan barang gadaian, tapi kalau sudah punya uang tolong dibayarkan. Itu kan syarat yang mana termasuk muqtado ar-rohn. Au syarata ma fihi maslahatun lahu, atau syarat yang mengandung sebuah kemaslahatan. Ini saya berikan barang gadaian asalkan harus ada dua saksinya. Siapa tahu nanti antum kabur. Kal isyhadi bihi. Au mala ghorada fihi, atau memberikan syarat yang sama sekali tidak ada kemanfaatannya. Contohnya, ka'ayyu kala al marhunu kadza, atau ka'ayyakul al marhunu kadza sahha walagol akhiru. Atau syarat yang sama sekali tidak ada gunanya. Contohnya misalkan saya menggadaikan motor kepada Abror, ya. Abror ini motor, tapi syaratnya antum harus mengisi bensin, ya. Tidak bisa, batal itu. Syaratnya yang batal. Kenapa? Karena nafkah marhun itu adalah sebuah tanggungan rohin, bukan tanggungan murtahin, ya. Kalau saya memberikan
motor kepada Abror, karena saya meminta hutang kepada Abror, maka yang memberikan nafkah, bensin, bersih-bersih motornya, steam, itu saya, uang saya. Kalau saya mensyaratkan kepada Abror, Bror ini syaratnya harus mengisi bensin, batal. Batal. Karena itu tidak ada tujuannya dan sangat menyelisihi akad. Atau misalkan contoh lain, ini motor saya pinjam, saya jadikan gadaian kepada antum Abror, syaratnya setiap minggu harus dibersihkan. Apa tujuannya? Nggak akan rusak kan? Iya. Soha, ya, soha, mana yang sah? Yang sah itu adalah falau syarata muqtadahu aw syarata ma fihi maslahatun lahu walagol akhir. Apa lagol akhir itu? Yang tadi ka ayyakulal marhunu kadza. Rohannya sah tapi syaratnya malgi atau mulgo. Begitu ya. Na'am la yushtaratuhu na tawafuqul ijabi wal qabuli fil ma'na. Hatta law qala rohantukal abda bi alfin faqala qabiltuhu bi khamsimi'atin sahha. Ini pengecualian dalam transaksi jual beli. Ketika seorang bai bi'atuka hadza bi alfi dinarin, kemudian kata mustari qabiltu bi khamsimi'ati dinarin, batal. Kenapa? Karena antara ijab dan qabul maknanya berbeda. Tapi kalau dalam rohan sah seperti itu. Rohantuka al abda bi alfin faqala qabiltuhu bi khamsimi'atin sahha. Suratul rohni ayyakuna li Zaidin. Perhatikan, penting ini. Setiap lafaz atau kata yang kemasukan huruf lam berarti itu adalah yang memberikan tanggungan, yang memberikan hutang, yang mendapat keuntungan ketika kemasukan huruf lam. Ketika kata dalam bahasa Arab, kalimat dalam bahasa Arab kemasukan huruf fa'ala, penting ini, antum di mana-mana kalau ada kata-kata seperti ini, ada kalimat yang didahului lam, ada kalimat yang didahului ala. Kalau kemasukan ala, itu tandanya dia yang dihutangi. Madin, orang yang berhutang, orang yang punya tang. Paham? Itu catatan yang penting. Ayyakuna li Zaidin ala amrin. Berarti Zaid menghutangi Zaid dain amr madin. Dain itu isim fa'il, madin itu isim maf'ul. Alfu dinarin dainan laziman. Fayaqulu amrun li Zaidin rohantuka dari bil alfil ladzi laka alayya. Fayaqulu Zaidun qabiltu. Paham? Paham babron, paham? Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil